Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Eza Subekti dengan NIM 2251506011111015 kelas ASDB. Di sini saya akan menjelaskan terkait HackerRank studi kasus Q. Yang pertama yaitu studi kasus terkait antrian COVID-19. Nah, kode di atas adalah program Java yang mensimulasikan suatu antrian pasien di sebuah rumah sakit. Program ini menggunakan struktur data queue atau antrian yang diimplementasikan menggunakan linked list. Nah, yang pertama, program dimulai dengan mengimpor paket yang diperlukan yaitu java.io.bintang dan java.util.bintang. Selanjutnya, public class solution yang merupakan deklarasi kelas utama yang akan berisi method main sebagai titik awal eksekusi program. Nah, di dalam metode main, kita pertama-tama membuat objek scanner dengan nama input untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Nah, selanjutnya program membaca dua bilangan bulat N dan M yang merupakan jumlah pasien awal dalam antrian dan jumlah pasien yang akan dipanggil. Objek Q dengan tipe data string yang dinamai antrian dibuat menggunakan linked list. Ini akan digunakan untuk menyimpan nama-nama pasien dalam antrian. Selanjutnya, program membaca N nama pasien dari input pengguna dan menambahkannya ke dalam antrian melalui metode linked list. Metode add. Selanjutnya, program menginisialisasi variabel term dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk memberikan nomor ruang kepada pasien yang akan dipanggil. Kemudian, program memproses pasien yang akan dipanggil sebanyak M kali dengan menggunakan loop for. Nah, pada setiap iterasi, program mengeluarkan nama pasien dari antrian menggunakan metode pull dan memberikan nomor ruang yang bertambah 1. Nah, hasilnya dicetak sebagai pesan string pasien dalam kurung nama, silahkan ke ruang nomor dalam kurung nomor. Setelah itu, program mencatat jumlah sisa pasien dalam antrian dengan pesan sisa antrian sama dengan dalam kurung jumlah orang. Program kemudian melakukan pemeriksaan. Jika antrian kosong menggunakan isempty, program akan mencetak pesan tidak ada pasien selanjutnya pada antrian. Jika tidak kosong, program mencetak nama pasien selanjutnya dalam antrian menggunakan elemen. Selanjutnya, program telah selesai. Nah, dengan demikian, program ini mensimulasikan proses antrian pasien di rumah sakit. Mengambil nama-nama pasien dari pengguna, memproses mereka sesuai dengan jumlah yang diberikan, dan memberikan informasi tentang sisa antrian dan pasien selanjutnya. Selanjutnya, problem yang kedua adalah problem unit gawat darurat. Nah, kode program di atas adalah implementasi dari simulasi antrian pasien di rumah sakit menggunakan prioritas dan struktur data priority queue dalam bahasa Java. Untuk penjelasannya adalah program dimulai dengan mengimpor berbagai paket yang diperlukan seperti java.io, java.util, java.text, dan java.math. Paket-paket ini digunakan untuk mendukung berbagai fungsi dan operasi dalam program. Selanjutnya adalah deklarasi kelas utama solution dengan dimulai dengan public class solution. Lalu di dalam metode main, program pertama-tama membaca dua bilangan bulat N dan M dari input pengguna. Variabel N adalah jumlah pasien awal dalam antrian dan M adalah jumlah pasien yang akan dipanggil. Selanjutnya, program menginisialisasi objek priority queue atau antrian prioritas dengan tipe data integer yang dinamai priority queue. Priority queue adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan prioritas tertinggi di bagian depan. Dalam kasus ini, prioritas pasien ditentukan oleh nilai urgensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, program kemudian memasukkan nama-nama pasien ke dalam antrian dengan menggunakan loop for. Setiap pasien memiliki nilai urgensi yang dibaca dari input dan dimasukkan ke dalam priority queue menggunakan metode add atau over. Selanjutnya, program memproses pasien yang akan dipanggil sebanyak M kali dengan menggunakan loop for. Pada setiap iterasi, program mengambil pasien dengan prioritas tertinggi atau nilai urgensi terendah dan prioritas queue menggunakan metode pull dan memberikan nomor ruang yang bertambah 1. Nama pasien dan nomor ruang dicetak sebagai pesan pasien dengan prioritas dalam kurung prioritas silakan ke ruang nomor dalam kurung nomor. Setelah itu, program membaca nilai urgensi pasien baru dan memasukkannya ke dalam priority queue. Setelah selesai memproses pasien, program akan mencetak jumlah sisa pasien dalam antrian dengan pesan sisa antrian dalam kurung jumlah orang. Selanjutnya, program melakukan pemeriksaan apakah antrian kosong menggunakan isempty. Jika antrian kosong, program akan mencetak tidak ada pasien selanjutnya pada antrian.
Nah, jika tidak kosong, program akan mencetak nama pasien selanjutnya dalam antrian menggunakan PIK yang hanya melihat namun tidak menghapus elemen dari antrian. Selanjutnya program selesai. Nah, dengan demikian program ini mensimulasikan proses antrian pasien di rumah sakit, mengambil nama-nama pasien berdasarkan prioritas urgensi, memproses mereka sesuai dengan jumlah yang diberikan, dan memberikan informasi tentang sisa antrian dan pasien selanjutnya. Priority queue ini digunakan untuk memastikan bahwa pasien dengan urgensi tinggi selalu dipanggil terlebih dahulu. Sekian penjelasan kode program terkait queue atau antrian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.